Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang ini kita insya Allah ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka talabul ilmi. Dan untuk pertemuan hari ini ya, sebagaimana yang sudah diumumkan ya, itu sesi teori ya, dan teorinya kita mulai dari kitab Riyadhah ya. Sebenarnya di kitab Riyadhah ini ya membahas tentang ada teori-teorinya gitu ya. Ya, tidak hanya praktek, tidak ada praktek, tapi ada susunan nanti secara teorinya ada insya Allah. Dan Ana akan menyampaikan di majelis teori ini ya teori yang ringkas saja ya, yang ringkas, yang aplikatif ya. Jadi tidak membahas matan ya, tidak membahas matan langsung ke Al-Jazariyah misalkan, atau ke Tuhfatul Atfal, atau ke matan-matan yang lainnya. Karena Ana rasa itu sudah banyak ya para asatid yang memberikan materi tentang matan-matan, itu sudah banyak. Ya, Ana ingin memberikan materi yang aplikatif saja ya. Tujuannya buat nanti ketika bertalaki ya, terutama yang satu kelompok sama Ana, ya nanti ya tahu ya teori-teorinya secara, karena ketika talaki kadang kan kalau ingin menjelaskan teori dan lain sebagainya itu cukup lama kalau lagi talaki individu. Makanya harus ada sesi talaki, sesi teori dan ada sesi talaki. Termasuk nanti ada sesi talaki jama'i ya. Talaki jama'i ini nanti kita mulai dari surah Al-Fatihah. Kemarin sudah kita mulai ya satu kali pertemuan. Kemudian ke Al-Baqarah. Tujuannya buat apa nanti? Agar nanti ketika baca Al-Quran lebih detail lagi. Tawaqaf wal ibtida ya. Kemudian nanti juga kan disuruh beberapa orang ya, disuruh membaca ya. Ada satu orang kebagian satu ayat, dua ayat ya, seperti itu. Baik. Untuk sekarang ya, kita masuk ke kitab Riyadhatul Mrim Bifaqihi. Mungkin antum semua juga sudah memiliki kitabnya ya. Kalau yang belum memiliki ya bisa dilihat aja ke screen ya, ke layar. Nanti Ana ada beberapa catatan ya tentang pembahasan kitab Riyadhah ini. Ini nanti insya Allah kita akan lebih fokus ke teori saja dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan yang lain, ada beberapa orang yang mungkin kalau ingin membaca, mempraktekkan teori tersebut. Di dalam kitab Riyadhah yang kita bahas itu ya ada 4 pembahasan ya yang kita bahas. Di antaranya adalah huruf yang berharokat, yang membahas melatih kesempurnaan harokat ya, dari mulai fathah, kasrah dan dhammah. Kemudian bab kedua nanti membahas tentang mad. Bab yang ketiga itu membahas tentang huruf sukun ya. Kemudian bab yang keempat ini membahas huruf-huruf yang bertasydid. Nah, secara teori nanti ya di bab pertama ini tentang harokat, nanti ada kaidah ya ketika membaca huruf-huruf berharokat. Kemudian di dalam pengucapan mad juga nanti ada teorinya. Dan di dalam kitab Riyadhah sebenarnya udah runut ya, kalau dibagankan sudah ada gitu ya, sudah ada bisa. Kemudian di bab ketiga itu melatih pengucapan huruf sukun, dan di sini nanti fokus ke sifatul huruf. Ya, ke sifatul huruf. Jadi nanti di kitab Riyadhah juga ya membahas tentang kaidah atau sifat-sifat huruf. Ya, termasuk nanti mempraktekannya di huruf sukun dan mempraktekannya di huruf-huruf yang bertasydid. Bagaimana mempraktekkan sifat-sifat huruf yang sering kita pelajari dari segi teori, dari mulai hamz, jar, syiddah, rokhawah. Nah, di dalam kitab Riyadhah ada ya seperti itu. Tapi itu mungkin gambaran ya di dalam kitab Riyadhah teori-teori yang akan Ana sampaikan. Adapun makharijul huruf di sini memang tidak dibahas ya.
Tapi makhorijul huruf ini sebenarnya ya kenapa tidak dimasukkan, karena ya ana rasa gitu yang sudah masuk ke kitab Riyadhah ini sudah bisa ya mengucapkan makhorijul huruf dari mulai huruf hamzah sampai huruf ya. Ya, mungkin nanti secara praktek ada yang belum sempurna itu karena belum sempurna sifat. Ataupun misalkan ada yang keliru ya kita tinggal dibenarkan saja. Ya, seperti itu. Tinggal diluruskan gitu ya. Baik. Masuk ke bab pertama. Bab pertama ini melatih kesempurnaan harokat atau melatih ya huruf-huruf yang berharokat secara umum. Ya, sebagaimana yang kita tahu ya, anak ini ya pakai ini tulisan aja di sini. Oke, ditunggu sebentar. Karena mau nulis di sini di screen ya. Nah, tadi disampaikan bahwa ya di bab pertama di kitab Riyadhah ini membahas tentang pengucapan huruf-huruf yang berharokat. Artinya nanti yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini yaitu ya dasar-dasar atau tata cara trik membaca huruf-huruf yang berharokat. Ya, apa saja yang harus kita pahami, apa saja yang harus kita kuasai untuk membaca huruf-huruf berharokat tersebut. Ya, di antaranya adalah ya, ketika kita membaca huruf-huruf yang berharokat, ya, atau cara ya di sini cara membaca huruf yang berharokat. Di antaranya adalah ada tiga rumus, tiga kaidah cara membaca huruf berharokat. Dan di dalam kitab Riyadhah sudah ana cantumkan dari mulai pendalilan, kemudian secara contoh, ya itu sudah ana cantumkan. Ya. Dan ketika antum membaca Al-Quran, ketika membaca huruf berharokat dari fathah kasrah dhammah ini tidak akan keluar dari hal ini. Ya, ketiga hal ini yang ana sebutkan. Yang pertama adalah ketika ya membaca huruf berharokat, kita harus mengetahui tentang kaidah tebal tipis, ya. Kaidah tebal tipis. Baik, yaitu yang harus kita ketahui. Ketika kita ingin membaca huruf berharokat, mau tidak mau kita harus bisa ya mengetahui tentang tebal dan tipis di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam kondisi harokat fathah bagaimana tebal tipisnya, dalam kondisi kasroh tebal tipisnya seperti apa, dalam kondisi misalkan nanti dhammah harokat dhammah bagaimana cara mempraktikkan tebal tipisnya. Nah itu yang pertama ya. Kalau makhraj itu ana rasa antum sudah bisa ya. Kemudian yang kedua, cara membaca huruf berharokat itu yang kedua adalah ya itmamul harokat, ya itmamul harokat atau kesempurnaan membaca huruf berharokat, sempurnaan membaca huruf harokat, atau bahasa ininya itmamul harokat ya, itmamul harokat. Nah ini bahasa Arabnya itmamul harokat atau vokal ya, vokal dalam membaca huruf berharokat. Ya, harokat fathah bagaimana vokalnya, harokat kasroh bagaimana, kemudian harokat dhammah seperti apa tata cara pengucapannya di dalam kitab Riyadhah sudah ada. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga yang selanjutnya yaitu tahap trik yang ketiga ketika kita membaca huruf berharokat itu adalah mizanul harokat, keseimbangan, ya dalam membaca huruf berharokat.
dalam membaca huruf harokat ya, huruf harokat. Harokat atau bahasa para ulama itu mizanul harokat. Mizanul harokat. Nah ini ya. Jadi ketika kita membaca huruf berharokat, antum mengetahui tentang tebal tipis, mengetahui tentang itmamul harokat, dan yang ketiga adalah mengetahui tentang mizanul harokat. Nah ini nanti kita ketika membaca Al-Quran akan bisa dengan sempurna membaca Al-Quran. Ya, ketika kita mengetahui ketiga kaidah ini ketika membaca huruf-huruf berharokat. Ya. Yang pertama yaitu tentang tebal tipis. Baik, ya, tentang tebal tipis ini para ulama pernah mengatakan ya, banyak para ulama yang mengatakan bahwa tebal tipis ini menjadi inti ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena ketika seorang membaca Al-Qur'an, huruf tersebut kalau tidak dibaca tebal, pasti dibaca tipis. Ya, terutama ketika membaca huruf-huruf berharokat. Makanya di dalam kitab Riyadhah di bab awal ya, di bab awal itu membahas tentang cara melatih tebal dan tipis di halaman 5 ya. Di halaman 5 bisa dilihat di kitab Riyadhah ini membahas tentang tebal dan tipis pengucapan huruf ya, huruf-huruf hijaiyah. Ya, bagaimana nanti mengucapkan huruf-huruf di antara huruf-huruf hijaiyah yang tebal dan tipisnya seperti apa itu dijelaskan ya, anak kasih screenshotnya. Nah, di sini ya, latihan huruf tipis dan huruf tebal. Nah, di halaman 5 ini membahas tentang tebal dan tipis dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kaidah yang pertama tadi, ketika seseorang ingin ya membaca huruf berharokat dengan baik dan benar, maka yang pertama yang harus dikuasai itu adalah tentang tebal dan tipis. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tebal itu adalah kata para ulama ibaratun an simanul harfi wamtila'il fammi bisodahu, yaitu yang dinamakan dengan tebal itu harus terdiri dari dua hal. Ketika seorang ingin menebalkan sebuah huruf harus terdiri dari dua hal. Yang pertama simanul harfi, digemukan pengucap hurufnya, atau kalau kita vokalnya diganti menjadi o gitu ya, gemuk itu menjadi o. Yang kedua ya, cara menebalkan itu yaitu dengan wamtila ulfami bisodahu. Ketika posisi kita sudah vokal o lalu digemakkan, gemak dan gemuk maka sama dengan tebal, seperti itu ya. Ketika kita ingin menebalkan huruf, yang pertama gemakkan, gemukkan, kemudian yang kedua gemakkan, maka akan menjadi tafkhim, yaitu sudah kita ketahui, sudah paham insya Allah ya ketika membaca huruf-huruf tebal. Lalu yang tipis bagaimana? Yang tipis ini lawan daripada tebal. Bi khilafihi wa bi khilafi kata para ulama ya, lawan daripada tebal. Jadi kalau misalkan tadi tebal digemukkan dan digemakkan, berarti yang tipis itu tidak digemukkan dan juga tidak digemakkan. Artinya ketika membaca huruf-huruf tipis, ya nanti pengucapan hurufnya itu vokalnya tidak menjadi vokal o, ya, tidak menjadi vokal o kalau di bahasa Indonesia. Ya, jadi pengucapan hurufnya vokalnya seperti biasa ditipiskan, kemudian si arah suaranya diturunkan ke bawah. Ya, a, ba, ta, sa. Nah, itu tipis. Nah, itu insya Allah lah antum semua ibu-ibu semua sudah pada tahu insya Allah tentang tebal dan tipis. Nah, kaidahnya apa? Kaidahnya maka kaidahnya di dalam kitab Riyadhah, Anda cantumkan tentang tebal tipis ini ada di halaman 5 ya. Perkataan Imam Ibnu Jazari, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah, farakkikan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Nah, ini kaidah tebal tipis yang dicantumkan di dalam kitab Riyadhah pendalilannya ya. Jadi kata Imam Ibnu Jazari, ya tipiskanlah huruf-huruf yang tipis dan berhati-hatilah dalam menebalkan huruf-huruf istifal tersebut.
Artinya apa? Artinya ketika kita membaca huruf yang istifal, ini harus benar-benar tipis. Dan ketika kita membaca huruf-huruf istifal itu adalah huruf tipis, hati-hati ya, jadi tebal gitu ya. Jadi menjadi tebal. Sebagaimana perkataan beliau, faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Dan ini Imam Ibnul Jazari rahimahullah membahas ya di dalam satu pembahasan, di dalam satu bab tentang tebal tipis ini. Kata Imam Ibnul Jazari, faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran alifi. Ya, yang pertama adalah kahamzi, huruf hamzah. Ya, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini huruf tipis, huruf istifal. Maka hati-hati jangan dibaca tebal. Kahamzi a'udzu, kata Imam Jazari, a'udzu. A'udzu. Ya, kata a'udzu. Kemudian ihdina, kata ihdina. Ini juga ditipiskan hamzahnya. Allah, Allah, kata Allah. Ini juga sama ditipiskan hamzah wasalnya. Ya, ketika menghadapi lafzul jalalah. Alhamdu a'udzu dina Allah tsumma lam. Kemudian yang kedua adalah huruf lam. Kata Imam Ibnu Jazari, huruf lam ini juga ditipiskan, jangan sampai dibaca tebal. Contoh pada kata lillah, 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 ya. Kemudian lana, wal yatalattaf. Kemudian 'alallahi. Kemudian selanjutnya waladdo, ya. Kemudian kata beliau juga huruf mim. Huruf mim juga jangan ditebalkan. Wal mimi min makhmasatin. Contoh kata beliau, makhmasatin. Contoh yang lain, marad. Kemudian huruf yang lain kata beliau wabai, huruf ba. Juga harus berhati-hati kata beliau jangan sampai ditebalkan. Barokin, batilin, bihim, bidhi. Kemudian juga beliau membahas di akhir-akhir matan tentang huruf ha, wahai, ya, haso. Contoh pada kata haso. Contoh yang lain pada kata ahadtu. Contoh yang lain pada kata alhaqu. Ya, kemudian yang terakhir huruf sin. Kata beliau huruf sin hati-hati juga jangan ditebalkan. Wasini mustaqim. Mustaqim. Kemudian yas'u. Ya. Nah, ini dalam satu bab beliau membahas tentang ya huruf yang tebal dan tipis. Ini artinya apa? Artinya Imam Ibnu Jazari memberikan perhatian yang sangat khusus ya tentang permasalahan tebal tipis ini. Ya, dari mulai cara membaca huruf-huruf yang istifal dan membaca huruf-huruf yang isti'la atau yang lawannya. Nah, seperti itu. Nah, maka di dalam kitab Riyadhah di sini dijelaskan bahwa yang harus kita kuasai ketika membaca huruf-huruf berharokat ini adalah tebal dan tipis. Pendalilannya ada di halaman 5. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Ini tentang tebal dan tipis ya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Ya. Itu yang pertama ya. Nanti kita praktekkan. Contoh misalkan, contoh ketika antum semua membaca kata ahada. Membaca kata ahada. Maka pada huruf hamzah ya ini kita tahu semuanya ini huruf hamzah ini adalah huruf tipis. A. Kemudian huruf ha, huruf tipis. Kemudian huruf dal juga huruf tipis. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu ya. Nanti kita praktekkan insyaallah. Itu yang pertama ya, mengetahui tentang tebal dan tipis. Dan huruf tebal di sini sudah disebutkan di dalam kitab Riyadhah. Ini ada 7 ya huruf istifal. Khusso, dogtin, kil, huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf dan huruf dha ya. Selanjutnya ya, kaidah yang kedua yang harus kita ketahui setelah kita mengetahui tentang apa itu tebal dan tipis disertai dengan huruf-hurufnya ketika membaca huruf-huruf berharokat, maka selanjutnya kita ya dianjurkan atau harus mengetahui tentang kesempurnaan membaca huruf harokat. Karena kita
Tidak mungkin ketika membaca Al-Qur'anul Karim hanya mengetahui tentang tebal tipis saja. Ya, ketika membaca harokat tentunya, ya, ketika membaca huruf berharokat. Tidak cukup kita hanya membaca Quran hanya kita mengetahui tentang tebal tipis saja. Itu tidak cukup. Harus ada hal yang lain ketika membaca huruf yang berharokat. Di antaranya adalah kita harus mengetahui kaidah yang kedua, yaitu kesempurnaan membaca harokat, atau bahasa para ulama itu itmamul harokat. Ya, vokal pengucapan huruf, ya, harokat fathah bagaimana, harokat kasroh seperti apa, dan harokat dhammah juga bagaimana cara pengucapan hurufnya. Ya, maka di sini di kaidah yang kedua, trik yang kedua ketika membaca huruf berharokat, pendalilannya ada di kitab Riyadhah. Ini ada di halaman 10, ya, di halaman 10 bisa dilihat di halaman 10. Di halaman 10 ya. Di halaman 10 di sana dijelaskan kata Al-Imam At-Tibi rahimahullahu taala terkait kesempurnaan harokat. Kata beliau, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma, ya, wa dhun khifadi bin khifadi lil fammi yatimmu wal maftuhu bil fathi ifhami. Ya, kata Imam At-Tibi rahimahullah. Ketika membaca huruf-huruf yang berharokat, ya, ini diantaranya kita harus memiliki kemampuan secara praktek ataupun secara teori, yaitu trik yang kedua, yaitu itmamul harokat. Ya, itmamul harokat. Kata Imam At-Tibi rahimahullah, tadi sudah disebutkan, cara membaca sempurna huruf berharokat itu yang pertama adalah huruf dhammah. Kata beliau, wa kullu madmumin falan yatimma. Setiap huruf yang didhammahkan tidak akan pernah sempurna kecuali dengan memonyongkan dua bibir. Artinya sempurnanya huruf dhammah itu harus dengan monyong. Kalau tidak dimonyongkan maka tidak akan sempurna lah pengucapan huruf dhammah tersebut. Ya, sampai kapanpun. Kalau kita membaca Al-Quran tidak dimonyongkan, maka tidak akan sempurna. Dan ini bukan perkataan anak, perkataan para ulama. Ya, secara dalil ada, ya, perkataan Imam At-Tibi. Secara praktek kita juga mempraktekkan seperti itu. Ya. Jadi wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dhun khifadi bin khifadi lil fammi, yaitu huruf yang kasrah. Huruf yang kasrah itu bagaimana cara itmamnya? Bin khifadi lil fammi, kata Imam At-Tibi, yaitu dengan bin khifad, dengan apa namanya itu, merendahkan di mulut kita, rahang kita direndahkan, ya, diturunkan, ya. Kalau tadi harokat dhammah dikumpulkan, dimonyongkan ke depan, kalau kasrah itu diturunkan rahangnya, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal maftuhu bil fathi ifhami. Sedangkan huruf-huruf yang difathahkan atau huruf yang fathah, harokat fathah, maka cara itmamnya itu dibuka rahangnya. Jadi intinya, ya, ketika kita ingin mengitmamkan huruf berharokat harus tahu tiga cara ini. Yang pertama, dhammah dimonyongkan, fathah di rahangnya dinaikkan, sedangkan kasroh diturunkan rahangnya. Ya, kita praktekkan contoh misalkan dhammah dimonyongkan. Praktekkan harokat fathah dibuka rahangnya. Kalau tidak dibuka nanti tidak akan sempurna pengucapan huruf. Ya, karena di dalam membaca Al-Qur'an, ya, nanti harokat ini nanti berbagai macam caranya, ya, ada harokat yang sempurna, seperti ada juga nanti harokat taklil, nanti ada juga harokat imalah, seperti itu. Dan ketika kita membaca taklil atau imalah itu perlu riwayat, perlu contoh dari Nabi. Kalau tidak ada, maka kita mempraktekannya, misalkan yang harusnya harokat asli, kemudian kita praktekkan harokat taklil,
ya maka kita sudah membaca dengan bacaan yang tidak ada contoh dari Nabi seperti itu. Maka perlu riwayat. Ya, seperti itu. Bahkan di bahasa Indonesia atau di bahasa Sunda, misalkan kalau di bahasa Indonesia misalkan kita ganti vokal yang asalnya A menjadi E menjadi E, itu kan nanti bisa rubah maknanya. Contoh misalkan anak di bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Ada di bahasa Sunda mungkin kata Allah. Ada bahasa Sunda itu eleh. Ada juga di bahasa Sunda itu eleh. Itu maknanya beda-beda. Allah, eleh, eleh itu maknanya beda. Cuma diganti vokal saja. A jadi E jadi E. Nah, seperti itu. Itu maknanya jadi rubah. Itu di bahasa kita sendiri ya. Di bahasa Indonesia mungkin ada contohnya ya. Seperti itu. Nah, di dalam membaca Al-Qur'an juga ya, nanti ketika kita membaca huruf berharokat, maka ini harus hati-hati dijaga agar nanti kita bisa membaca dengan sempurna. Kalau misalkan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa bacaan tersebut dibaca taklil atau dibaca dengan imalah, maka kita jangan coba-coba baca seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca huruf berharokat fathah yang asli harus sempurna terbukanya dengan contoh ya, dengan contoh dari para masyayikh ya, dari guru-guru kita. Taib seperti itu ya. Itu harokat. Ya, jadi cara yang kedua, cara membaca huruf berharokat ini kita harus paham tentang apa yang kedua tadi, itmamul harokat setelah tebal tipis. Dalilnya ada di halaman 10. Ya, ada di halaman 10 di kitab Riyadhah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, ya, kaidah yang ketiga yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui ketika membaca huruf-huruf yang berharokat itu adalah mizanul harokat. Ya, mizanul harokat. Apa itu mizanul harokat? Mizanul harokat ini keseimbangan dalam membaca huruf harokat. Ya, keseimbangan ini sebenarnya tidak hanya ketika kita membaca harokat. Ketika kita membaca Quran itu harus seimbang. Mau harokat, mau sukun, ya itu harus seimbang semuanya. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jazari rahimahullah, ya beliau pernah mengatakan ketika mendefinisikan tentang makna tajwid. Di antaranya kata beliau, salah satu bacaan yang bertajwid itu harus terdiri dari al-lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Lafaz yang dibaca seperti itu, ya ketika kita bertemu dengan lafaz yang serupa maka harus dibaca seperti itu lagi. Artinya itu keseimbangan. Itu tentang mizan. Mizan huruf atau mizan harakat. Seperti itu. Kata Imam Ibnul Jazari. Nah, ini khusus lagi ke mizan harakat. Ketika kita membaca harakat, antara harakat fathah, kasroh, dan dhammah, ketika kita membaca satu kata atau membaca huruf ke huruf yang lain, maka antara huruf ke huruf yang lain perpindahannya itu harus seimbang. Temponya harus seimbang. Ya, seperti itu. Jangan ada yang terlalu lama, jangan ada yang terlalu cepat. Jangan sampai juga ada yang merubah ya bunyinya, jangan. Seperti itu ya. Makanya di sini ya di dalam cara membaca huruf berharokat, ini kaidah yang ketiga yang Anda sampaikan. Seseorang, para pembaca Quran, setelah tahu tebal tipis, tahu tentang itmam harokat, yang harus diketahui selanjutnya itu yaitu mizanul harokat. Dan di dalam kitab Riyadhah juga ini sudah dijelaskan ya sama Ana, dijelaskan ada di halaman 5. Ya, dalilnya ada di halaman 5. Ya, di halaman 5 di sana disebutkan ya wa inda nutkil harokati. Ya, ini bisa dikasih tanda sama antum ya, ini dalil tentang mizanul harokat. Wa inda nutkil harokati fahdara naqsan aw isba'an aw an tughayyira. Nah, ini dalil tentang mizan harokat, mizanul harokat. Ya, dalil tentang mizanul harokat. Apa kata Imam At-Tibi rahimahullah, wa inda nutkil harokat, ini khusus lagi kepada harokat, huruf berharokat. Fahdaro, maka hati-hati. Yang pertama, hati-hati terhadap naqson, terhadap
pengurangan kadar harokat. Ya, kalau bahasa Imam Jazari itu nakson itu ba'dul harokat. Ikhtilas itu ba'dul harokat. Jadi kurang, satu harokatnya itu kurang. Kemudian yang kedua, isba'an. Isba'an ini berlebih. Yang harusnya dibaca satu harokat, ini malah dibaca lebih dari satu harokat. Ya, terlalu lama. Ya, tidak seimbang antara huruf harokat yang satu dan yang kedua dengan yang ketiga. Ini nomor satunya misalkan huruf nomor satunya terlalu lama, atau misalkan nomor duanya kata kedua terlalu cepat. Nah, ini tidak seimbang namanya, dan itu diingatkan oleh para ulama. Sekali lagi itu diingatkan oleh para ulama, diantaranya yang mengingatkan Imam At-Tibi rahimahullah, wa inda nutkil harakati fahdara naqsan awisba'an awaan tughayyira, ya. Atau yang ketiga adalah tughayyir, yaitu taghayyur, mengubah bunyi hurufnya, seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui, harus kita pahami, ya, tiga hal tersebut. Ana akan coba praktekkannya di dalam screen di sini, bisa dilihat ya. Di dalam screen Ana langsung praktekkan ya bagaimana mempraktekkan tiga kaidah tersebut yang Ana sebutkan tadi. Ya. Baik. Contoh misalkan ketika kita baca ghadiba, ya, ghadiba. Baik. Huruf ghain ini huruf tebal atau huruf tipis, kita harus yang pertama dulu, kaidah yang pertama. Huruf ghain ini huruf tebal. Ya, tebal. Baik, maka kita harus tahu ya cara mempraktekkan tebal tersebut. Yang kedua, ghain ini harokatnya fathah, kasrah atau dhammah. Di sini harokatnya fathah. Maka kalau fathah, harokat fathah, maka tadi cara itmamnya bagaimana? Itmam harokatnya dibuka, rahangnya dibuka. Maka ketika kita baca huruf ghain, ya, ditebalkan, ditambah dengan buka mulutnya, seperti itu ya. Contoh misalkan oh, seperti itu. Oh. Kemudian selanjutnya huruf dhad. Huruf dhad ini huruf tebal juga sama. Ya, huruf tebal. Kemudian kita lihat harokatnya, harokat kasroh, dhammah atau fathah. Di sini harokat kasroh. Maka ya huruf dhad selain kita praktekkan tebal, maka harus dikasrohkan. Artinya pasti rahang harus turun, ya, harus turun. Di berarti di. Kemudian huruf ba, selanjutnya huruf ba. Huruf ba ini huruf tipis. Kita harus tahu tadi ya kaidah yang pertama bagaimana cara membaca huruf tipis. Ya, diantaranya tidak digemakkan. Kemudian juga ya diturunkan rahangnya, ba seperti itu. Ba, ya, arah suaranya turun ke bawah. Ba. Kemudian di sini harokatnya adalah harokat fathah, maka wajib dibuka. Ba. Nah, barusan kita sudah mengetahui tentang dua kaidah. Yang pertama tentang tebal tipis dan yang kedua tentang itmam harokat. Kaidah yang ketiga, ketika kita ingin menggabung antara huruf ghain ke huruf dhad ke huruf ba, maka mau tidak mau kita harus bisa tentang mizanul harokat, ya, atau keseimbangan di dalam membaca huruf-huruf berharokat antara ghain, antara dhad, bi, dan huruf ba ini harus seimbang. Jangan ada yang berlebihan, jangan ada yang kurang kadarnya. Nah, ini tiga kaidah yang Anda sebutkan. Cara praktiknya seperti itu. Ya, contoh misalkan go satu harokat. Karena kalau kita baca go itu lebih. Kalau kita baca go, nah itu kurang. Seperti itu ya. Kemudian bi,
bi. Nah, itu satu harokat dan dikasrohkan. Ya, karena kalau kita baca bi itu berlebihan. Kalau kita baca bi misalkan seperti itu terlalu cepat cara membaca harokatnya tidak sempurna. Kemudian ba juga sama. Ketika kita gabung maka harus sempurna. Ghadiba, ghadiba, jangan dibaca ghadiba, 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 wainnya kepanjang. Atau misalkan ghadiba, itu juga sama. Atau misalkan ghadiba, bodnya terlalu cepat. Nah, ini tentang mizanul harakat atau 3 kaidah tersebut yang Anda sebutkan tadi ketika membaca huruf-huruf berharokat. Jadi rumus membaca huruf berharokat agar kita nanti sempurna cara membaca huruf-huruf tersebut ketika membaca Al-Quran itu terdiri dari 3 hal dan tidak akan keluar dari hal tersebut. Ya, seperti itu, tidak akan keluar dari ketiga hal tersebut yang Anda sebutkan. Nah, 3 kaidah tersebut yang Anda sebutkan tadi, Anda rangkum dalam kalimat bahasa Arab, ya. Anda rangkum dalam kalimat bahasa Arab, fungsinya buat dihafalkan 3 kaidah atau qaidah, qaidah ya. Qaidah. Membaca huruf harokat yaitu al-aslu, ya, fil harakati itmamuha al-aslu fil harakati itmamuha wa ikmalu awzaniha wa ikmalu awzaniha, ya, wa hifdhuha ya minat tarqiqi wat tafkhimi Baik, nah ini kaidah membaca huruf berharakat Ana tulis di kaidah bahasa Arab, ya. Al-aslu fil harakati, asal atau dasar pengucapan huruf berharakat yang pertama itmamuha. Apa itmamuha? Maksudnya tadi yang Anda jelaskan, itmamul harakat, vokal. Dalilnya ada di halaman 10 di dalam kitab Riyadhah. Yang kedua, wa ikmalu auzaniha, menyempurnakan auzan. Auzan itu mizan. Menyempurnakan mizan timbangan harokat. Maksudnya apa tadi? Ada di halaman 6. Mizanul harokat. Ya. Yang ketiga itu hifdhuha minat tarqiqi wat tafkhim, menjaga dari tebal tipis. Ini tentang penjagaan tebal tipis, ya, al-muhafadzah, ya, tentang penjagaan al-muraah, ya, penjagaan tentang tebal tipis. Dalilnya ada di halaman berapa? Ada di halaman 5. Jadi maksud Ana ini Ana jelaskan ketika kita melatih, ya, huruf-huruf berharokat atau ketika kita ingin mempelajari kitab Riyadhah dari mulai halaman 5 sampai ke halaman 10 yang dibahas ini adalah ketiga hal ini, ya, tentang itmam harokat, tentang mizan harokat, yang ketiga adalah tentang tebal tipis, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah di dalam matanya ada, ya, seperti itu. Nah, ini maksud Ana. Jadi untuk mengajarkan kitab Riyadhah ini, ya, diantaranya yang fokus, ya, dari bab pertama ini ketiga hal ini aja udah, itmam harokat, mizan harokat, dan tebal tipis, ya. Ya, barang siapa yang sudah mengetahui secara praktek ketiga hal ini, insya Allah nanti akan sukses baca huruf harokat, ya, akan benar, ya, seperti itu. Nah, seperti itu, ya.
di sini anak apa namanya? Insya Allah ibu-ibu sudah pada paham ya tentang tebal tipis dan lain sebagainya. Maka di sini Ana hanya mengajarkan bagaimana cara mengajar kitab Riyadhah ini. Ya, seperti itu. Jadi di kitab Riyadhah ini berisi tentang pembahasan ini di halaman di bab pertama. Ya, ketiga hal ini harus kita terus dilatih. Baik, kita akan coba ya. Kita akan coba praktekan. Ya. Bisa dilihat di halaman 10 kalau yang sudah bisa ya, yang udah punya kitabnya. Kalau ada yang mau baca silahkan. Halaman 10, langsung halaman 10. Baik. Baik, ada maklumat mungkin beberapa faedah ini di halaman 6. Di halaman 6 di kitab Riyadhah juga di sini Ana sudah mencantumkan contoh-contoh dari mulai huruf hamzah sampai huruf ya, ini sudah ada di dalam satu halaman ya. Jadi untuk mengecek nanti bagaimana makhraj seseorang dalam membaca huruf, ini cek aja di halaman 5 di kitab Riyadhah. Di halaman 6 apa? Di halaman 6. Ini dari mulai huruf hamzah sampai huruf ya ada, cuma nanti secara penulisan contohnya ini nanti acak ya, karena ini berupa contoh-contoh. Nanti bisa dicari dari mulai hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, huruf ya di sini ada semuanya. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam kitab Riyadhah juga di sini secara tadarruj ya sama Ana sudah dicantumkan mulai dari huruf terlebih dahulu, kemudian kata ya, kemudian nanti gabungan antara kata. Itu sebagai tadarruj saja. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang materi ilmu dobat, tentang tanda baca. Di antaranya huruf harokat fathah itu diambil dari alif ya, yang dimiringkan, kemudian harokat kasroh diambil dari ya, kemudian harokat dhammah diambil dari huruf waw ya, seperti itu. Nah, itu di halaman 6 ya, di halaman 6. Kemudian selanjutnya yang ada di halaman 6 halaman berapa ini, halaman 7. Di sini halaman 7 ini ada kaidah pendalilan, yaitu Ana cantumkan tentang pembahasan isti'la dan itbaq. Ya. Ini berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, wa harfal isti'la'i fakhim wa susal itbaq aqwa. Ini Ana sebenarnya sedang membahas itbaq. Ya, kenapa membahas itbaq di bab kasroh? Ya. Kenapa? Karena ya, untuk orang awam yang baru belajar baca Quran bisa membedakan antara huruf itbaq dan huruf isti'la saja itu prakteknya di kasroh ya, di kasroh. Contoh misalkan antum mungkin tidak bisa membedakan dan bingung cara membedakan itbaq dan isti'la saja, huruf itbaq dan isti'la saja, huruf kha dan huruf shad misalkan. Ketika harokat fathah, contoh misalkan kha, so, Ustaz apa bedanya? Suka ada yang bertanya, Ustaz apa bedanya huruf kha dan huruf shad? Karena huruf kha ini isti'la saja ya, kemudian kalau huruf shad isti'la dan itbaq. Bedanya apa? Nah, kalau yang baru belajar mungkin agak kebingungan. Ya, kalau kita jawab praktekan di harokat fathah. Kita praktekan juga di dhammah misalkan. Khu, su, bedanya apa? Kebingungan juga. Kita praktekkan juga misalkan di sukun. Als, beda tebalnya apa? Katanya itbaq ini kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, ini aqwa, lebih kuat daripada isti'la. Tapi kenapa? Ya, secara praktek tidak ada perbedaannya. Baik ya.
Maka untuk melihat perbedaan yang signifikan ketika membahas itbaq dan istilah saja, cara bedanya itu kita lihat di kondisi paling rendah, yaitu di dalam kondisi kasroh. Baik ya, ini akan nampak nanti antara huruf istilah dan itbaq, antara huruf istilah saja dan istilah itbaq, yaitu ketika di harokat kasroh. Ya, contoh misalkan huruf-huruf kho yang istilah saja ketika harokat kasroh itu dibacanya khi. Ya, huruf sod ketika harokat kasroh maka si tetap dibaca tebal. Kenapa? Karena memiliki sifat itbaq. Nah, ini jadi jelas nanti. Orang yang dengar, orang yang awam baru belajar pun nanti bisa kita jelaskan ya antara perbedaan antara huruf istilah dan itbaq istilah. Langsung paham insya Allah di huruf kasroh. Makanya sama ana di sini di halaman 7 di dalam kitab Riyadhah ya. Ini membahas latihan huruf berharokat, di bawahnya tentang pembahasan itbaq. Tujuannya itu ya. Kenapa? Karena mempraktikkan itbaq dengan huruf yang istilah saja ya bisa dipraktikkan secara mudah gampang itu di harokat kasroh seperti itu. Baik ya. Itu mungkin ya. Maka di sini dibahas wa harfal isti'la'i fakhim, huruf istilah itu tebalkan. Wahsuso terkhusus lagi untuk huruf itbaq aqwa lebih kuat. Ya, diantaranya ketika lebih kuat ini dalam kondisi kasroh, tetap ada ketebalan yang huruf itbaq. Baik ya, maka dibahas di kasroh. Ini hubungannya. Kemudian selanjutnya di halaman 9. Di halaman 9 di harokat dhammah. Di harokat dhammah di sini ana bahas tentang perkataan Imam Ibnu Jazari juga, yaitu tentang infitah. Ya, berarti lawan daripada itbaq. Kalau tadi itbaq, kalau ini infitah. Kenapa di harokat dhammah ana bahas tentang infitah ya, lawan daripada itbaq? Karena di dalam pengucapan huruf-huruf infitah diantaranya ya, ketika membaca huruf yang dhammah ini banyak yang keliru, banyak yang mencampur antara huruf yang infitah tersebut dengan huruf yang tebal, dengan sifat tebal gitu, sehingga huruf infitah tersebut bisa berubah menjadi huruf tebal. Contoh misalkan di dalam huruf zal, maka di sini di kitab Riyadhah sudah di anak kasih contoh ya, wanuzuri, zal tipiskan, nuzuri hati-hati jadi dha, wanuzuri ya. Kalau nanti jadi dha berarti nambah sifat itbaq. Nah, seperti itu ya. Kemudian rusulu, sin juga ini tipis, rusulu, karena kalau nanti ditebalkan jadi shad, suhufi. Kalau jadi shad nanti nambah sifat itbaq. Makanya nanti ada perkataan Imam Ibnu Jazari rahimahullah ya di dalam matanya, wa khallis infitah, ikhlaskan atau maksudnya bersihkan sifat infitah dari sifat yang lain, jadi dari sifat tebal, maksudnya seperti itu. Contoh misalkan mahduron, kata mahduron ini hati-hati nih, bersihkan dari sifat yang tebal ya, harus zal, harus benar-benar zal. Kemudian asa, sin, ini juga bersihkan jadi dari sifat tebal karena nanti bisa jadi berubah huruf shad. Ini hati-hati, bersihkan. Ini harus infitah seperti itu. Kenapa? Karena nanti bisa berubah, kata Imam Jazari, khaufash tibahihi. Nanti khawatir menyerupai huruf yang lain, yaitu huruf tebal. Mahdzuron jadi mahdzuron, jadi dha, asa jadi aso. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini ya secara praktek dan pengalaman ya banyak ya orang-orang yang membaca huruf-huruf yang tipis, di antaranya huruf-huruf infitah ketika harokat dhammah, meskipun banyak juga ya di harokat yang lain. Ini secara pengalaman saja, ketika harokat dhammah banyak yang keliru. Tentunya di huruf sin, huruf dal, huruf kaf, huruf dal juga sama ya. Ini banyak yang keliru yang berubah ke huruf yang lain seperti itu atau ke huruf yang tebal. Makanya di sini sama anak disimpan perkataan Imam Ibnu Jazari tentang pembahasan infitah
yakni huruf infitah ini harus bersih dari huruf yang dari sifat tebal seperti itu. Nah, di sini juga sama ana dijelaskan. Itu mungkin ya. Nah, itu secara teori kitab Riyadhah dari mulai halaman 5 sampai halaman terakhir di akhir pembahasan itu halaman 10. Jadi yang pertama tadi ya membahas trik tata cara membaca huruf harokat, diantaranya ada 3. Yang pertama harus paham tebal tipis, dalilnya ada di halaman 5, faroqikon mustafilan min ahrufi wa hadiron tafkhima. Ya, kemudian matan berikutnya panjang, Imam Jazari memberikan contoh. Yang kedua adalah tentang itmamul harokat, kesempurnaan harokat, trik yang kedua. Ya, dalilnya ada di halaman 10. Ya, harus sempurna, dhammahnya harus monyong, fathahnya harus dibuka, kasrahnya harus rahangnya harus inkhifad, harus turun, rendah, direndahkan rahangnya. Seperti itu sebagaimana perkataan Imam At-Tibi di halaman 10, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatayn dhamma wa dun khifadhi min khifadhi lil fammi yatim wal maftuhu bil fathi ifham. Kemudian selanjutnya trik yang ketiga, mizan, keseimbangan. Dalam baca Al-Qur'an ini menjadi inti juga ya. Bahkan yang paling lama kita latih ini diantaranya adalah keseimbangan. Yang paling lama kita latih dalam baca Al-Quran ini keseimbangan daripada makhraj, daripada sifat, daripada yang lainnya. Karena seseorang misalkan yang sudah bisa misalkan makhraj sifat belum tentu nanti baca Qurannya seimbang. Ya seperti itu. Belum tentu nanti baca Qurannya seimbang, dan itu juga sering dikoreksi oleh para masyayikh. Keseimbangan ini tingkat akhir biasanya ya, sering koreksi terus. Sering ada kesalahan terus. Di antara kesalahan-kesalahannya itu di dalam permasalahan keseimbangan ini. Dan banyak para ulama yang mengatakan bahwa bacaan bertajwid ini ya harus seimbang. Di antaranya perkataan Imam Jazari, perkataan Abu Amr Ad-Dani, ya seperti itu. Atau perkataan para ulama yang lain seperti itu. Nah, ketiga hal ini kita harus bisa memahaminya, harus bisa kita mempraktekannya. Bagaimana cara mempraktekannya? Maka cara mempraktekannya itu dimulai dari huruf terlebih dahulu, ya, tadarusnya, kemudian ke kata, ya, kemudian digabungkan antara kata dengan kata yang lain, seperti itu. Cara melatih 3 hal tersebut. Itmamul harokat, tebal tipis, tafkhim wa tarqiq, itmamul harokat dan mizanul harokat digabungkan dalam kaidah bahasa Arab. Al aslu fil harakati itmamuha wa ikmalu auzaniha wa hifdhuha minat tarqiqi wat tafkhimi. Dasar pengucapan huruf berharokat itu yang pertama adalah itmam harokat, yang kedua mizan harokat, dan yang ketiga menjaga tebal dan tipisnya. Maka ketika antum sudah bisa ketiga hal tersebut, rumus tersebut, insya Allah akan bisa membaca Al-Quran, ya, terutama huruf-huruf berharokat dengan baik dan benar, seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan ya secara teori. Adapun praktek, kalau ada di antara ibu-ibu yang ingin baca, coba dibuka saja langsung halaman dari awal aja ya, dari halaman 6 ya, dari halaman 6. Silahkan kalau ada yang mau baca tinggal angkat tangan saja ya. Angkat tangan saja. Mungkin diprioritaskan dari halaqah Ustaz dulu ya Ustaz. Oh silakan. Iya. Ibu-ibu yang dari halaqah Ustaz Walid, silakan angkat tangan yang mau praktek baca. Tidak akan banyak, cuma satu baris saja ya. Cuma nanti dipraktekkan yang 3 hal tadi. Silakan. Dari yang pertama tadi siapa? Asar ya? Basi, Oh, Basi. Silakan Basi. Jazakallah khair, Om. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Ya. Langsung ya Ustaz ya. Langsung aja. Ahada. Baik. Ahada. Anak bertanya sama Ibu. A ya. Itu tebal tipis? Tipis Ustaz. Ha huruf tebal tipis? Tipis. Baik, huruf dal tebal tipis? Tipis.
Baik ya. Ketika digabung harus tahu kaidah apa tadi? Kaidah ada 3, tebal tipis, Ya. kesempurnaan huruf, dan nizamnya. Mizan ya, mizan, keseimbangan. Jadi ketika Ya, digabung harus seimbang. seimbang. Baik, barakallahu fiik. Ya, silakan. Barakallah. Dibaca lagi, Ustaz? Ya, silakan. Dilanjutkan. Lanjutkan. Ba'asa, Ya, ba'asa. ba'asa, Baik. Makanya coba lanjut dulu. Nakaha. nakaha, Mm-mm. yadaka. Baik, barakallahu fiik Bu Asia. Barakallah. Baik. Jazakallah khairan. Nah, untuk melatih keseimbangan ini ya Ana ada metode. Di antaranya metodenya itu dibaca satu huruf ya. Contoh misalkan a, ha, da, ahada. Nah, ini di antara untuk melatih keseimbangan. Ya, mulai dari ke anak-anak atau misalkan yang baru belajar ya, ingin melatih keseimbangan, baca satu persatu. Nanti digabung. Karena ketika dibaca satu persatu dengan tegas bacanya, maka nanti akan diketahui bacaan tersebut satu harokat kadarnya seperti apa. A, seperti itu. Ha, satu harokat. Da. Nah, ketika gabung sama seperti yang kita praktekkan di awal, ya, ketika kita praktekkan di awal sama temponya sama. Ahada. Baik, seperti itu. Coba ada yang lain, silakan. Langsung ke dhammah coba. Ke kasrah. Silakan. Ya, Syekh. Silakan Bu Dinda. Baik, Ustazah. Ya, silakan. Baris kedua ya, baris kedua Ustazah ya. Iya, silakan. Silakan. Ma'aka. Ya, ain, pakai ain. Ma'a. Ma'aka. Terus tipiskan. Ma'aka. Ma'aka. Terus Za'ama. Kasyafa. Baik. La dhahaba. La dhahaba. La dhahaba. Bukan ha, tapi ha. La dhahaba. La dhahaba. Baik. Ya, barusan Ibu huruf ha-nya ini ya masih ngangkat, masih naik sedikit ya. Masih Ya, agak tebal ya. La dhahaba. Harusnya la dhahaba. Baik. La dhahaba. Nah, pakai ha bukan ha. Oh. La dhahaba. Ha. La dhahaba. Baik. La dhahaba. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Kaidahnya Ibu, kaidahnya coba. Al-aslu, kaidah baca harakat apa tadi trik pertama? Yang pertama harus tahu astagfirullahaladzim. Yang pertama harus tahu tebal tipisnya, kemudian Terus? ihmamul harokatnya, dan Baik. mizannya. Baik, barakallahu fiik Ibu ya. Bahasa Arabnya tahu nggak? Masya Allah. Ya, udah nggak apa kalau nggak tahu nggak apa. Nggak tahu Ustaz, Ya, maaf. ya tadi bahasa Arabnya Anda sudah tulis ya. Al-aslu fil harakati itmamuha ya wa ikmalu awzaniha wa hifdhuha min at-tarqiqi wa tafkhimi. Baik. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Baik, silakan yang lain. Ada yang membaca? Ustaz. Silakan. Ya, silakan Bu Haslinda. Ibu Haslinda silakan. Baris ketiga ya, Ustaz. Oh, biasa kan. Maroja. Ya, ra tebal. Maroja. Maroja. Terus? Zaro'a. Balagho. Fasola. Baik. Fasola. Coba. Fasola. Baik, Ibu Haslinda Bu ya. Dalil tebal tipis Bu. Apa? Dalil harus ya, lihat nggak apa-apa. Tebal tipis kan. Boleh buka buku ya Ustaz? Iya, boleh nggak apa-apa, boleh baca aja Arabnya. Boleh lihat nggak apa-apa. Dalil tebal tipis. Dalil tebal tipis. Farokikon mustafilan min ahruf wahadiron tafkhim.
Iya, baik. Tekanlah huruf-huruf istighfar dan berhati-hati dalam menebalkan huruf-huruf istighfar tersebut. Ya, huruf tebal, hurufnya ada berapa tadi? Ada tuh 7. Ada Di bawahnya baca coba. Khusso, iya, baik. khusso, dog, in, yaw. Khufdotin hil. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu tebal ya, tentang tebal. Baik, barakallahu fiik. Wahsinian. Amin. Silakan yang lain, ada enggak? Silakan. Silakan Muafkar. Silakan. Ya Ustaz. Ya. Yang nomor 4 ya Ustaz. Ya, silakan. Hadara. Ya, hadara, dotnya kurang tebal. Hadara. Hadara. Terus. Farabo. Faro, ro-nya tebal. Farobo. Farabo. Waharo. Wabaqola. Baik, barakallahu fiik. Dalil tentang mizan harokat. Mizan harokat. Keseimbangan. Baik. Ada kitabnya, Afkar, silakan. Kitabnya yang lama ada yang ada dan yang enggak ada Ustaz. Oh iya ya. Baik, baik. Yang lama ya. Dalil ini aja, itmam harokat. Wa kullu madmumin, halaman 10. Wa kullu maslumin falan yatima enggak ada harokatnya. Ila bidommi syafatain dhamman. Wadun hifadhi in khafadhi bil khifadhi lil fami yatimu wal maftuhu bil fathi ifhami. Baik. Baik, nah itu dalil tentang itmam harokat ya, tentang dhammah dimonyongkan, kasroh diturunkan, kemudian fathah dibuka. Itu dalil tentang itmam harokat. Barakallahu fiik ya. Bisa dikasih tanda ya, di kitabnya bisa kasih tanda. Baik, silakan. Yang lain ada? Silakan Ita. Silakan. Thayyib, baris terakhir ya Ustaz. Ya, silakan wazahaqo. Wazahaqo. Baik. Wa khatama. Wa sadaqo. Ya. Wa khosafa. Baik, baik. Barakallahu fiik. Dalil mizan harakat, silakan. Bacakan aja kalau Ustaz. Wa'indan lil harakati hadharo naqasan aw ishba'an aw an tughayyira. Dan ketika mengucapkan huruf yang berharokat, maka berhati-hatilah mengurangi, menambah atau mengubahnya. Mengubahnya ya. Baik, barakallahu fiik. Paham insyaallah ya. Baik. Allah insyaallah. Ya. Baik, halaman berikutnya halaman 7. Silakan, halaman 7. Ada yang coba? Silakan. Ya Widi, silakan Widi. Ya Ustazah. Ya Sya'i. Safiha. Ya. Balaghati. Tajida. Baik. Ya. Ya, huruf isti'la dengan itbaq sudah tahu? Huruf istilah itu huruf tebal. Huruf tebal. Kalau huruf itbaq? Huruf itbaq itu hurufnya aja. Huruf itbaq apa saja? Sod, dod, to, dan zo. Ya, kalau huruf isti'la? Kalau huruf istilah itu baca aja, nggak apa-apa. Khusso, dogtin,
kill. Oh, kill. Ya, khusso dogtin kill. Ya. Jadi huruf yang So'otin, kill. rumusnya gini, huruf yang itbaq itu pasti isti'la, tapi tidak semua huruf isti'la itu Itbaq. Nah, gitu ya, itu rumusnya Om ya. Naam, Ustaz. Nah, ketika harokat kasroh tadi Ana jelaskan, ketika harokat kasroh ya, di antara huruf yang khusso dogtin kill itu ada yang berubah menjadi tipis. Huruf apa saja yang jadi tipis ketika kasroh? Ketika kasroh itu qaf, Qaf, terus kho, kho ya. kho ya. Ya. Kho. Terus yang ke selanjutnya huruf ghain, 3 huruf ya. Ghain, iya. Kho, ghain dan Ghain dan ketika kasroh tipis. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat itbaq. itbaq. Ya, kalau huruf shad, dad, ta, dha ketika kasroh tetap tebal karena memiliki sifat itbaq. Itbaq. Ya. Baik, makanya dibahas di kasroh. Baik, barakallahu fiik. Ya, Naam, silakan yang lain. Silakan. Silakan Siti. Ya Ustazah. Baris kedua ya Ustaz. Ya, silakan. Bakhila, fariha, Baik. khosiro, syiyata. Baik. Baik. Bakhila itu khoknya tebal tipis. Tipis ya, karena kenapa? Karena tidak memiliki sifat baik. Cukup. Termasuk huruf ro. Huruf ro juga ini jadi tipis tapi bukan karena itbaq. Bukan karena itbaq istilah kalau ro. Ro ini nanti ahkamnya berbeda karena ro ini pembahasan ahkam yang berbeda ya. Jadi tebal tipis ini nanti terjadi di sifat lazimah. Nanti tebal tipis juga terjadi di sifat aridhah. Tebal tipis yang terjadi di sifat lazimah yang bahasannya yaitu itbaq ya, isti'la. Kemudian istifal infita itu bahasan tebal tipis di sifat lazimah. Sedangkan nanti tebal tipis terjadi di sifat aridhah di antaranya ahkam ro, ahkam lam ya, taglid lam yang tebal, lam tipis. Kemudian ro tebal, ro tipis, ikhfa ya. Ifa tebal, ifa tipis ya, seperti itu. Baik. Jadi nanti jangan ada yang bertanya lagi kenapa misalkan ro ini tidak memiliki sifat isti'la tapi kenapa tebal gitu. Lalu bagaimana cara menebalkannya? Apakah sama dengan isti'la? Apakah sama dengan itbaq? Nah, banyak yang bertanya seperti itu ya ketika bertalaqi. Padahal itu jangan ditanyakan sebenarnya karena berbeda. Ya, nanti kita ketika menebalkan huruf ro, huruf lam, ini kembali ke kaidah umum tebal. Jadi cara menebalkan itu di simanul harfi, yang kedua digemakkan. Andaikan ya, andaikan menurut anak gitu ya. Andaikan tidak ada pembahasan sifat huruf, istilah itbaq, infita, istifal. Hanya ada pengertian tadi tebal sama tipis saja itu sudah cukup sebenarnya secara praktek ya, seperti itu. Cuma para ulama merinci. Jadi jangan bertanya seperti itu lagi, misalkan karena kita juga sama ya ketika bertalaqi ya kepada para masyayikh misalkan ya enggak ada yang bertanya seperti itu ya, enggak ada yang bertanya seperti itu dikarenakan ya mungkin takut ya bertanya sama masyayikh ya atau mungkin aja ya tidak ya enggak perlu gitu, enggak perlu ditanyakan. Kadang nanti membuat bingungnya itu kepada kita yang bertanya. Tapi nanti kenapa Anda bahas karena ketika bertalaqi sering bertanya seperti itu. Ada yang bertanya seperti itu. Beda pembahasan nanti antara tebal di huruf ro dan tebal di huruf-huruf yang dibahas di sifatul lazimah. Baik. Silakan ada yang lain baca, silakan. Dari Ibu aja, silakan. Eva, silakan Eva. Iya, Iwaja. Bukan ui wajah, langsung iwaja. Iwaja. Terus
Rohima. Bukan ma tapi ma. Ma. Rohima. Baik, terus. Wamina. Baik. Syahida. Baik, barakallahu fiik ya. Barusan ininya tinggal lahjah ya. Lahjahnya belum sempurna barusan rahima masih ma. Jadi perlu kita ingat ketika baca Al-Qur'an juga lahjah ini sangat penting ya, semampunya saja, semampunya. Baik, yang mampu ya berusaha, yang masih misalkan belum bisa tinggal terus saja dilatih sering mendengar. Baik, lahjah, tinggal lahjah ya. Diperhatikan. Jadi selain ini tinggal lahjah insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Wa fi barakallahu Ustaz, jazakallahu khair. Baik, silakan yang lain. Bu Khalila ada? Silakan. Bu Khalila? Kalau begitu dari halakoh yang lainnya, silakan yang mau. Silakan. Angkat tangan dan buka mic-nya ya. Buka mic, sebutkan nama aja langsung. Dari halakoh lain silakan. Atau Clara dulu deh. Clara dulu, silakan Clara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ghadiba. Ghadiba, طيب. Ghadiba. Ya, ba bukan ba. Ba. Ghadiba. Ghadiba. طيب. Khatifa. Fabima. Qibalaka. 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 Baik, kaidah huruf harokat gimana, 3 kaidah huruf berharokat, cara baca harokat. Apa saja yang pertama tebal tipis. Yang kedua itmamul harokat atau kesempurnaan membaca harokat. Baik. Yang ketiga keseimbangan dalam membaca huruf harokat. Baik, barakallah. Bahasa Arabnya tahu nggak? Ditulis nggak? Iya. Ya, Al-aslu fil harokat itmamuha wa ikmalu auzaniha wa hifdzuha minat tarqiqi wa tafkhim. Baik, nah itu kaidah harokat ya. Baik, barakallah fiik. Barusan tinggal ini lahjah sedikit lagi. Ya. Nah, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Amin, amin. Silahkan yang lain. Silakan yang lain. Nufus, ada Nufus? Ya, silakan. Tapi kalau tidak ada dari halakoh lain ya, silakan angkat tangan. Jadi untuk teori kitab Riyadhah ini mungkin hanya beberapa pertemuan karena anak jelaskan yang bagan-bagannya aja ya, yang umum aja. Hanya langsung praktek aja. Ya, silakan. Silakan yang mau baca. Ada Ustazah Dwi, ada Ustazah Ayu, silakan kalau mau. Oh, Rika ya, silakan. Ya, Rika, Bu Rika silakan. Ya Ustaz, yang terakhir Ustaz ya. Ya, li khazanati. Li khazanati. Baik. Bi badanika. Baik. Kamathali. Wa qa'ati. Baik. 3 kaidah ya, tadi udah dengar Bu ya. 3 kaidah baca harakat. Baik, sebutkan dalil-dalilnya. Dalil tebal apa coba? Baca aja, baca. Enggak apa-apa, baca aja. Baca di kitabnya. Faroqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Baik, itu dalil tebal tipis. Dalil mizan harokat, coba. Mizan. Wa indan, yang ini ya Ustaz ya? Iya, betul. Wa indan nutqil harakati fahdhara naqsan aw ishba'an awan tughayyira. Baik, dalil itmam harokat. Wa kullu
halaman 10. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafatain dhamma wa dhun khifadi bin khifadi lil fammi yatimmu wal maftuhu bil fathi ifhami. Baik, barakallahu fiik. Nah, itu cara baca huruf harokat ya. Ini ringkasan dari Ana aja ya, yang 3 ini ringkasan dari Ana ya. Mungkin bisa aja ya terjadi di luar ini, mungkin ada kaidah yang lain. Cuma ini ringkasan dari Ana, cara baca harokat ini diantaranya ketiga hal ini harus ada. Harus ada tebal tipis. Ya, tebal tipis ini termasuk nanti cara mempraktekkan tipis seperti apa ya gitu ya. Dari mulai lahjah semuanya itu nanti dibahas. Kemudian tebalnya juga sama. Kemudian yang kedua itmam harokat juga sama. Nanti rincian-rinciannya dibahas ya, seperti itu, bagaimana cara baca dhamma dan lain sebagainya, tebal tipisnya dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah keseimbangan ya. Keseimbangan juga sama. Ini nanti beserta dengan rincian-rinciannya ketika praktek ya. Nah, garis besar rumusnya hanya 3 aja itu. Jadi ketika misalkan baca Quran 3 aja itu. Kalau misalkan ketiga hal tersebut tidak paham, ya nanti ya tidak akan bisa baca Quran. Tidak akan bisa baca Quran. Di luar makhrajnya, di luar makhraj. Kenapa di harokat terlebih dahulu? Karena memang ketika seorang belajar Al-Quran, ya setelah tahu huruf pasti langsung belajar tentang harokat. Ya, maka runutan belajar teori pertama ya harokat dulu, bagaimana teori tentang membaca huruf harokat. Ya, kemudian nanti masuk ke mad, masuk ke sukun, masuk ke tasydid, kemudian masuk nanti dari sana ada tanwin. Ya, nanti tanwin berarti dibahas tentang ahkam. Setelah itu ya setelah tanwin ya langsung aja nanti belajar tentang ayat-ayat gharib ya, kalau misalkan kekhususan riwayat Hafs an Asim, imalah yang seperti itu. Ya udah gitu belajar baca Quran seperti itu. Ya, harokat, mad, kemudian sukun, huruf sukun juga nanti beserta rinciannya, ada mim hukum mim sukun, ada hukum nun sukun, kemudian tasydid, kemudian tanwin ya. Kemudian nanti kekhususan riwayat Hafs an Asim. Seperti itu udah, seperti itu ya. Pakai thariqah syatibiyah sudah cukup. Ya, nanti ibu-ibu semua bisa baca Quran. Ya gitu. Bisa baca Quran. Meskipun misalkan nanti tidak hafal Jazariyah, tidak hafal Tuhfatul Atfal misalkan, atau bahkan tidak hafal tentang Syatibiyah gitu, seperti itu. Baik, cuma kalau misalkan di antara kita ada yang hafal Jazariyah, Tuhfa itu lebih bagus, lebih afdal, karena di sana bagi yang takhusus, bagi yang ingin mengajar kepada orang lain, ya mungkin itu harus hafal. Ya, tapi secara di lapangan ya bagi ibu-ibu gitu ya yang banyak kesibukan dan lain sebagainya, itu sudah bisa mengamalkan, langsung bisa mempraktekkan secara cepat, itu sudah bagus ya. Jadi puncaknya ilmu kan ada di amal, ada di praktek gitu ya. Baik. Ada yang lain silakan. Atau cukup mungkin ya, dicukupkan aja sampai sini dulu. Sampai barusan li khazanati bi badanika kamasali waqa'ati. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas ke bab yang kedua, yaitu tentang mad. Jadi kitab Riyadhah di sini juga di pembahasan mad sebenarnya sudah ada rinciannya, di mad ini sini sudah runut ya sama anak. Cuma nanti pembahasan kitab Riyadhah ini beralih-alih, yaitu ada yang di halaman ini, ada yang di halaman itu. Cuma secara umum ini sudah terbagankan. Tentang mad misalkan nanti mad ada 2, mad far'i, mad tabi'i. Ini sudah ada di kitab Riyadhah. Kemudian mad tabi'i seperti apa, mad far'i seperti apa saja rincian mad far'i itu ada. Baik ya. Cuma bahasanya tidak tidak seperti di kitab yang lain. Ya. Baik, ini yang bisa disampaikan, mungkin ya mudah-mudahan ini bisa membantu ya talaki kita yang rutin ya.
Bagaimana kita mempraktikkan pengucapan huruf-hurufnya dan setidaknya kita bisa mengetahui tentang teori dasarnya dan pendalilannya seperti apa. Ketika nanti misalkan seorang guru mengkoreksi tentang tebal tipis, kita ingat perkataan Imam Ibnul Jazari, ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, paraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima. Kemudian ketika kita membaca, misalkan ketika seorang guru mengoreksi tentang ini terlalu cepat, ini terlalu lambat, tentang mizan, kita tahu perkataan Imam At-Tibi, kita ingat langsung perkataan Imam At-Tibi, wa inda nudkil harakati fahdara naqsan aw ishban aw anta tughayyira. Kemudian kalau misalkan kita dikoreksi oleh guru kita tentang itmamul harakat, tentang dhammah sempurna, kasrahnya kurang, itmam harakatnya, fathahnya kurang, misalkan kurang dibuka, maka kita ingat perkataan Imam At-Tibi, wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafatayn dhamma wa dun hifadhi bin hifadhil fammi yatim wal maftuh bil fathi ifhami. Ya, seperti itu. Jadi kesalahan ketika membaca Al-Qur'an tidak seputar tentang salah huruf saja, tidak seputar tentang shad jadi sin, tidak seputar tentang zai jadi jim, tidak hanya sebatas dot menjadi dal, ya, dal menjadi dha, tidak itu saja. Jadi ketika nanti di majelis talaqi, ketika praktek baca individu, ya, baca Quran, yang guru koreksi, ingatkan yang dikoreksi, ya, itu kita juga harus ingat, bukan hanya huruf saja yang keliru. Jadi kadang kita sebagai murid itu dikoreksi misalkan sama guru, kita nggak tahu kesalahannya di mana, biasanya keseimbangan gitu ya, ini kurang seimbang hurufnya. Kemudian kalau misalkan ada seorang guru yang mengoreksi tentang di luar hurufnya sudah benar, apa sih kesalahan saya apa, padahal hurufnya sudah benar, oh ternyata di masalah itmam harokat gitu ya, seperti itu maksudnya, seperti itu. Oh ternyata di tebal tipis. Jadi yang namanya kesalahan ini banyak ya terjadi, mulai dari huruf, kemudian itmam harokat dan yang lainnya secara rinci, ya. Kemudian nanti berkaitan dengan lahjah, seperti itu. Jadi saran ana ketika bertalaqi, kita dengarkan, kita ikuti bacaannya, ya. Kalau ada yang misalkan kebingungan, boleh ditanyakan sesekali, seperti itu. Kalau membingungkan, ya, seperti itu. Kalau misalkan ibu-ibu semua bertalaki sudah bertahun-tahun, misalkan masih ada yang dikoreksi, dan itu hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Niatkan saja kita ketika bertalaki kepada seorang ustadz, kepada seorang masyayikh itu, kita niatkan untuk ibadah, ta'abbud, taqarrub, daripada kita baca sendiri tidak ada yang ngoreksi, mending kita membaca Al-Quran ada yang ngoreksi kita, ya, seperti itu. Ada partner, dan partner terbaik ketika belajar itu ya guru, ya. Partner terbaik ketika belajar itu guru. Cari guru, ya, seperti itu. Andaikan nanti ibu sudah misalkan sudah bertalaki, udah selesai 1 juz, kenapa kok masih ada yang keliru? Ya tambah lagi 1 juz. Masih ada yang keliru, tambah lagi 1 juz. Terus seperti itu sampai pada akhirnya misalkan nanti beres 30 juz, kok kenapa ya bacaan saya masih ada yang dikoreksi? Ya berarti diulang lagi gitu ya. Baca lagi nggak apa-apa, nggak masalah, karena ibadah kan kita baca Quran. Ibadah, ya, seperti itu. Agar kita nanti bacaannya bisa ada yang mengingatkan, seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat, yang menjadi pengingat buat kita juga, ya. Begitulah cara bertalaki Al-Qur'anul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga ini menjadi pemberat timbangan kebaikan antum di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Tadi sudah ditutup sama Ustaz ya. Dengan begitu berakhir halaqah kita hari ini. Insya Allah bulan depan kita bertemu lagi dengan materi yang sama, membahas tentang kitab Riyadhah. Bagi yang ingin mendapatkan kitab ini bisa menghubungi Ana ya, untuk diberikan nomor
pemasaran dari Al-Jazari Foundation. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Kita cukupkan ya, Umahat. Jazakumullah khairan ala hudurikun. Insyaallah kita bertemu lagi pekan depan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insyaallah nanti kita buatkan grup khusus WA-nya ya. Jadi Anda nggak menyebarkan link di berbagai grup, cukup hanya satu tempat saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Iya.